Indonesia banyak memiliki potensi keindahan alam yang memiliki daya tarik yang sangat beraneka ragam. Sehingga Indonesia merupakan salah satu negara yang paling diminati untuk tujuan pariwisata. Selain pemandangan alam yang sangat potensial, Indonesia juga merupakan negara yang kaya akan budaya. Sehingga dengan adanya variasi dan daya tarik tersendiri yang ditawarkan oleh Indonesia, membuat Indonesia menjadi wilayah yang cukup menarik untuk dikunjungi. Dengan keindahan alam ini, banyak sekali para wisatawan asing yang rela datang jauh-jauh ke Indonesia untuk menikmati keindahan alam bumi pertiwi. Selain keindahan alam yang disajikan, ternyata di dalam keindahan tersebut terdapat banyak hal tersembunyi yang jarang diketahui, seperti flora dan fauna yang sangat langka dan eksotis. Keindahan alam Indonesia yang paling populer di mata dunia adalah keindahan pantainya yang terbentang dari barat hingga ke timur. Selain pantai, keindahan dunia bawah laut juga menjadi incaran para wisatawan untuk masuk ke dalamnya dan ikut menikmati kehidupan bawah laut di Indonesia. Daerah yang memiliki keindahan pantai yang menakjubkan di Indonesia yang paling populer adalah Manado, Bali, dan Raja Ampat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Muga Lovers. Jumpa lagi sama aku Kaila dan aku Vio, presenter Mugaru, dalam acara reportase Outdoor Learning Activity atau OLA. Oke Vio, kita ini lagi di mana sih? Kita ini lagi ada di Masjid Al-Ikhlas Delta Sari Kai untuk pemberangkatan. Nah, hari ini kami bertugas untuk meliput keseruan OLA kelas 7 dari awal hingga akhir. Tanpa lama-lama lagi, ikuti perjalanan kami eksklusif hanya di Mugaru TV. Nah, ini barang bawaanku guys. Kita ini mau ke bis buat naruh barang bawaan. Bisnya itu sekitar dari Masjid Al-Ikhlas ke bis itu sekitar 200 km. Oke, yuk Vio. Vio, kamu tadi udah sarapan belum sih? Udah dong, aku itu tadi dibikinin omelet sama bunda. Enak banget. Kamu sarapan apa nih kan? Aku sarapannya tuh sat-set sekali Vio. Aku tuh cuman sarapan pakai susu tiramisu yang cimori itu sama sosis Kenzler. Wah, kayak enak banget ya. Iya. Kai, hari ini tuh kamu bawa apa aja Kai? Hari ini tuh aku bawa mukena, banyak banget kayak baju, terus sandal, terus obat-obatan pastinya ya, karena aku tuh lagi nggak enak badan Vio. Jadi ya, aku juga lagi kayak nggak enak badan. Emang musimnya nggak sih? Emang musimnya. Terus ini aku juga bawa makanan buat nanti di bis. Wow. Tahu nggak ini aku bawa apa aja? Wah, apa aja tuh? Ini aku bawa 2 sosis sama 2 susu. Wih, wena. Ngomong-ngomong nih Kai, kamu kan bawa uang saku. Iya, kamu pasti. bawa berapa nih uang sakunya? Aduh, aku nggak ngitung Vio, karena ini juga bekas-bekasan yang kemarin. Kalau kamu Vio? Aku sih tadi dibawain sekitar 100 ribuan gitu Kak. Wow. Kayaknya lebih dari cukup gak sih? Itu lebih dari cukup sih, karena kalau kita pinter-pinter ngatur uang pasti cukup banget. Betul. Oke, itu guys bisnya. Bisnya sudah di depan mata kita ya. Kira-kira nanti kamu mau duduk sama siapa Vio? Aku mau duduk sama kamu dong. Oh my god, romantis sekali. Bisnya ada banyak banget ya Vio ya. Wah, kamu nggak sabar pasti kan Kak? Nggak sabar pasti, di sana tuh seru banget. By the way, ini perasaanmu tuh gimana? Wah, campur aduk banget. Aku tuh excited. Aku juga excited. Pokoknya nggak sabar banget. Iya kan, pasti seru banget di sana tuh ya. Nah, ini nih bis kita gede banget. Ini tuh day bus. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Wah, ini masuk itu sudah sejuk banget ya Kak. Iya. Terus ini tuh dingin banget. Jadi nggak bakal kepanasan deh. Iya. Terus ini wangi banget pada ininya. Iya, oh my god. Jadi pengen duduk deh. Duduk sekarang bakal masih nyaman banget sih. Kamu kira-kira ya? Kalau kamu kira-kira ya, mau duduk di tengah, di belakang atau di depan, Vi? Kayak aku di tengah aja deh. Aku tuh nyari yang paling deket jendela. Oh my god, aku juga biasanya nyari kayak gitu sih, Vi. Aku nyari yang deket-deket jendela. Terus, wah ini nih, kayaknya ini nyaman deh, Vi, buat nanti kita duduk. Wah iya bener banget. Ini nyaman banget, terus deket dari teman-teman kita tuh. Betul. Oh my god, jadi nggak sabar deh. Pasti kita ngomongin banyak hal. Pasti dong Kak. Excited banget gak, Vi? Bener deh, aku tuh
mulai dari rumah sampai ke sini tuh kayak deg-degan banget. Deg-degannya tuh bukan takut tapi kayak gak sabar gitu. Aku juga gak sabar banget, Vi. Ya ampun. Oke, Vio, kita duduk dulu gak sih? Iya, bener sambil banget. nunggu teman-teman kita. Capek. Iya, teman-teman kita belum dateng soalnya. Iya, Kita kan masih anak bener. teladan. banget. Ini anak rajin banget. Ini empuk banget, nyaman banget Iya. sih. Aku mau tidur di sini, Devi. Ini enak banget. Iya, kan nyaman sambil banget. menikmati kucing-kucing di sana. melihat kalian memandang pemandangan Memandang. perjalanan gitu. Iya, Wah, terus enak banget melihat sih. para orang tua mengantar anak-anaknya. Wih. Pasti ini ada ibu-ibu yang mau berangkat ke pasar, pasti. Oh ya, Vio, kita lupa kasih tahu lokasi kita nih, tujuan kita ke Mugaru Lovers semua. By the way, itu di mana, Vio? Nah, kita tuh yang pertama mau ke Candi Brahu. Nah, yang kedua tuh kita mau ke Candi Tikus, Kai. Itu di mana, Vio? Nah, itu tuh letaknya ada di Mojokerto, Kai. Oke, Akila Arsi. Oke. Menjelang keberangkatan, para siswa diabsen dan diberi pengarahan oleh Bu Anggi dan Pak Arif. Mereka mendapat pesan agar berhati-hati dalam perjalanan dan menjaga nama baik diri sendiri dan juga sekolah. Yaitu kelas 7B. Kami persilakan dengan nomor urutan. Go, go, go. Tasnya taruh bagasi atau taruh atas? Tasnya yang mungkin berat, ganggu bisa ditaruh bagasi. Ya. Alat HP, uang bisa di bawah. Maaf, HP dan lain sebagainya. Bisa disiapkan dulu kalau tasnya bisa ditaruh bagasi. Apa? Akhirnya rombongan pun mulai berjalan ke bis yang sudah disiapkan. Mereka kelihatan antusias ya guys. Tasnya bisa ditaruh bagasi ya, kalau mengganggu nggak usah HP, uang, bagasi, bawa ke dalam. Halo guys. Ini wajah-wajah kelas 7E. Ini namanya Ibu Intan. Ini anaknya pertama. Bapak sumpah, Pak. Ini anaknya yang kedua. Kita apanya? Itunya saudaranya, Pak. Bukan. Cucunya. Oh iya, cucunya. Sudah sarapan belum? Udah. Sarapan apa? Aku sama telur, nasi ayam tuwil. Oke. Punya rencana mau nraktir Pak Nur nggak ini? Aduh, Pak, bawanya cuma sedikit. Iya, Pak, uangnya tuh dikit. Gak usah Pak Nur yang traktir kita gak sih ya? Iya, Pak Nur pasti bawa uang banyak. Mungkin guyu aja kira loh. Mungkin guyu aja gitu. Ini mendengarkan lagu apa ini? Apa ini? Aku milikmu Dewa 19. Woi, aku milikmu ya, Rek, dari Rek. Ini ada wajah-wajah sangar-sangar gini gurih. Wah, ini sangar-sangar ini. Ini namanya bar. Ada berkaki. Dalam olah kali ini, kami berangkat dengan 3 bis. Dan yang pasti perjalanan kami sangat menyenangkan karena bisa dengerin musik, bernyanyi, dan bercanda sama teman-teman. Dan tidak lupa saling berbagi camilan. Kalian tahu camilan kan guys? Yap, bener banget. Makanan ringan yang super lezat. Tapi jangan salah guys, walaupun makanannya ringan, tapi harganya lebih mahal loh daripada makanan berat. Perjalanan ini memakan waktu kurang lebih 2 jam guys. Kami berangkat jam 7:30 dan diperkirakan sampai di tujuan jam 9:30. Mungkin kalian bertanya, uang sakuku di olah kali ini bawa berapa ya? Ya, nggak banyak-banyak lah uang sakunya. Yang penting cukup lah.
mau beli jajan cukup, mau nraktir temen-temen cukup, sisanya buat ditabung juga cukup. Jadi kira-kira kalian bisa nebak nggak aku bawa uang berapa? Bis kami melewati jalan tol Surabaya Mojokerto. Buat teman-teman yang belum pernah lewat jalan tol, ini adalah kesempatan emas untuk merasakan enaknya lewat jalan tol. Nanti kan bisa cerita sama ayah bundanya, teman-temannya, dan saudara-saudaranya. Contohnya nih ya, aku mau loh rek ngeliwati dalan tol. Walus, gak ono halangane, gak bolong-bolong kayak untumu. Wah, pasti seneng banget ya guys. Nah, oke guys, kita sudah sampai di lokasi. Tempatnya tuh ada di Candi Brahu, Cagar Budaya, Siti Inggil, Bejijong, Trowulan, Mojokerto. Wah. Nah guys, ini tuh anak-anak, nih aku spill sedikit. Anak-anak tuh lagi dikumpulkan untuk melakukan penelitian candi. Ini candinya tuh. Wah, besar banget ya. Ini lihat deh. Aduh, wah ini seger banget sih, asri banget. Terus daun-daunnya tuh bener-bener, iya kan, ini ada bentuk-bentuknya lagi. Ini tuh memang dibentuk gitu ya, Via. Betul. Wah, itu ada yang bentuknya kayak bebek atau apa ya? Lucu banget ya, Kai. Terus ya, ada gubuk di sana tuh. Betul banget. Walaupun panas tapi tetap asri sih ya kalau aku Bener bilangnya. banget. Ini candinya, wah besar Candinya banget besar ya. banget ya, Kai. Terus bener-bener nggak ada sampah, Vi. Iya beneran sebersih itu, Ya Kai. kan? Ini benar-benar nggak ada sampah. Terus ini ada banyak kupu-kupu. Dari tadi aku ngeliatin kayak mereka tuh terbang ke sana, ke sini gitu. Oh ya, Kai. Apa? Omong-ngomong ini tuh luas banget ya kayak tempatnya ya. Iya ya, ini berapa kilometer ya kira-kira ya? Cocok banget gak sih buat kayak nambah ilmu belajar gitu. Terus ya, Kai? ini kalau anak-anak itu banyak yang lari-lari pastinya kalau anak-anak kecil gitu ya kan? Bener banget, Kai. Pokoknya seru banget deh di sini. Kira-kira kalau kita duduk di situ tuh bisa nyantai, tiduran, baca buku, baca Al-Quran dan lain-lain gak sih, Vi? Bener banget. Bisa menimba ilmu juga karena ini tuh ada sejarahnya pastinya. Bener banget, Kai. Kira-kira kita mau duduk di sana atau mau ngapain nih, Vi? Duduk dulu gak sih, Kai? Iya nih, panas banget gak sih? Nah itu tuh, Kai, anak-anak lagi masih di briefing, Kai. Oh, di briefing ya, Vi ya. Belum masih selesai ya belum ternyata, selesai, Vi, dari iya, tadi. bener banget. Di sana rame banget. Terus ada tentara itu, Vi. Wah, kurang tahu sih ya. Wah, ini keren banget sih kalau ada tentaranya. Terus di sana juga ada orang, Vi, ternyata, Vi. Bener banget. Kira-kira ada nggak ya sekolah lain yang kunjungan ke sini? Kayaknya pastinya ada gak sih, Kai? Ada sih pastinya, karena kan ini pasti punya banyak sejarah gitu kan, Vi ya. Bener banget. Terus di sana tuh ada penjaganya. Wah. Kayaknya mereka lagi dibagi tugas gitu gak sih, kayak anak-anak? Iya nih, pasti ada tugas, guys. Bener banget. Kira-kira tugasnya apa ya? Aku Jadi kepo kita deh. itu bukan cuman kayak jalan-jalan doang, tapi kita juga nambah ilmu, Kai, di sini. Oh iya, bener juga, karena kan ini ada sejarahnya. Nanti dikasih tugas, terus kita pasti disuruh diskusi bareng teman kita. Bener banget. Kira-kira ini pakai kelompok-kelompokan nggak ya, Vi? Duh, aku kurang tahu sih, Kai. Iya ya, aku jadi kepo deh. Tapi kayaknya hari ini bakal seru banget deh, Kai. Bakalan seru banget, apalagi tadi di bis udah nyanyi-nyanyian ya. Apalagi kalau di sini nih, Bener pasti banget. seru banget. Pokoknya full hari ini tuh kita bareng teman-teman pasti seru banget. Iya, dari pagi sampai malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Nah, langsung saja, ya sudah diberitahu sama ibu guru
tempat apa yang di sini, tolong adik-adik dicamkan ya. Di sini memang tempatnya ibadah, tempat ibadah zaman leluhur dulu ya. Istilahnya saya minta kebersihan, nanti kebersihan kanan kiri mungkin nanti kalau pelajaran yang belum tahu ditanyakan, nanti ada narasumbernya sendiri. Saya hanya ngawal adik-adik dari jalan tadi masuk ke sini, habis ini saya kawal lagi menuju ke Candi Tikus. Sebenarnya kemarin mau tak ajak masuk ke Candi Bajang Ratu, ternyata saya lihat di Randon hanya Candi Warau atau Candi Brahu dan Candi Tikus ya. Ya itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Tolong diingat-ingat apa yang dikatakan ibu guru tadi, adik-adik, ini tempat sakral ya. Adik-adik tahu tempat sakral ya. Jangan sampai ada yang mencoba-coba nanti, wah mumpung Pak Babin nggak ada, saya kencing di sini. Jangan ya, itu kemarin juga kejadian di Mahavihara Majapahit, di Buddha Tidur sana ada, sampai malam itu disuruh ke situ minta maaf ya. Tolong, apalagi ini tempat penyimpanan abu jenazah ya, tolong nanti diperhatikan sama jupelnya, nanti jupelnya biar merapat ke sini dulu Pak ya. Cukup sekian dari saya selaku Babinsa Koramil Trawulan Desa Bejijong. Bila ada kata salah saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang foto yang perempuan dulu, nanti pakai banner ya. Silakan Bu. Untuk depannya sebelah mana Bu Nani? SMP Muhammadiyah 3 Waru. Duduk di situ nggak apa-apa, yang teduh biar nggak terlalu panas. Nanti ada 2 session. Session yang pertama saya akan menjelaskan tentang sejarah Candi Brahu ini. Nanti setelah itu session kedua silahkan bertanya, atau yang mau merekam tidak apa-apa, yang mau nulis tidak apa-apa, karena zamannya sudah era digitalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di situs cagar budaya yang bernama Candi Brahu. Ya, perkenalkan, nama saya Pak Marsaid. Saya sebagai juru pelihara Candi Brahu ini sejak tahun 1996. Secara geografis Candi Brahu ini terletak di Desa Bejijong, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Ya, Desa Bejijong, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Candi Brahu ini dibangun pada masa kerajaan Medang Kamulan. Kerajaan apa Medang Kamulan itu Pak? Medang Kamulan adalah kerajaan dari Mataram kuno. Mataram kuno itu Jawa Tengah. Di situ ada 2 dinasti, 1 dinasti Sailendra, 2 dinasti Isana. Dinasti Sailendra yang mengembangkan agama Buddha, dinasti Isana mengembangkan agama Hindu. Kalau di sini kenapa kok dari Medang Kamulan? Karena dengan bukti diketemukan 4 lempeng prasasti tembaga ala santan. Jadi prasasti ala santan 4 lempeng sekarang ditaruh di Museum Majapahit. Itu keluaran Raja Sindok, tepatnya tahun 939 Masehi atau 861 Saka. Di prasasti itu ada tulisan
Warahu atau Waharu? Di prasasti itu ada tulisan Warahu atau Waharu. Jadi kemungkinan nama Brahu diambil dari kata Warahu atau Waharu yang artinya bangunan suci, tempat pemujaan bagi agama Buddha. Ya, kita saling interaktif ya. Jadi biar saya nggak ngomong sendiri. Nanti itu adalah pengalaman yang bisa terekam oleh memori kita bahwa Candi Brahu ini peninggalan agama Buddha. Dari dinasti siapa kalau Buddha? Dari Mataram kuno ada 2 dinasti, dinasti Syailendra sama dinasti Isana. Jadi kalau agama Buddha dari dinasti apa? Dinasti Syailendra. Dinasti Syailendra itu yang mendirikan Borobudur. Ya seperti itu. Pernah ada yang pernah ke Borobudur? Oh, loh. Kayak lagu-lagu ya, waktuku kecil. Oke, next lanjut. Ada cerita rakyat. Katanya Candi Brahu ini tempat pembakaran mayat Raja Majapahit. Tetapi tidak diketemukan bukti otentik maupun arkeologis. Maka cerita rakyat tersebut dinyatakan tidak benar, tidak valid. Jadi menurut daftar inventaris lama juga bahwa Candi Brahu ini dulu dikelilingi candi kecil-kecil. Yang sebelah timur Candi Gentong. Tadi lewat sana masih melihat Candi Gentong. Yang sebelah utara di sana Candi Muteran. Sebelah barat Candi Gedong. Sebelah selatan Candi Tengah. Cuma yang tersisa sekarang cuma Candi Gentong. Yang 3-nya itu sudah tidak diketemukan lagi karena faktor cuaca alam yang meruntuhkan bangunan sisa-sisa itu masih sudah tertimbun sangat jauh dari kedalaman permukaan tanah. Jadi faktor alam dan faktor manusia. Cuma Candi Gentong aja yang bisa terselamatkan. Oke, next. Candi Brahu ini mengalami 2 kali renovasi. Renovasi itu apa ya? Renovasi itu perbaikan, betul. Jangan takut. Kita ayo belajar bersama. Kita jawab bersama meskipun salah. Di sini tidak ada salah benar. Artinya kita semua belajar biar kita menambah mental kita lebih kuat, lebih berani. Karena malu bertanya, sesat di jalan. Jalan mana? Sepanjang jalan kenangan. Ya. Jadi Brahu ini mengalami 2 kali perbaikan atau renovasi. Yang pertama tahun 1920. Waktu itu masih pemerintah Hindia Belanda. Jadi Indonesia belum merdeka. Indonesia merdeka tahun 1945. Kalau itu diperbaiki atau direnovasi tahun 1920 yang diketuai oleh orang Belanda yang bernama Insinyur Henry Macleanpont. Siapa? Insinyur Henry Macleanpont. Akhirnya bata yang runtuh-runtuh itu ditempel lagi ya, terutama yang di tengah-tengah itu ya, sebelah sana, sebelah kiri itu. Nah, bata itu ditempel-tempel menggunakan semen sama pasir. Nah, bata yang runtuh-runtuh itu ditempel lagi menggunakan semen sama pasir. Yang aslinya di bawah itu tidak mengenal semen. Dulu sistemnya itu digosok.
antara bata yang satu dengan yang lain digosok sambil dikasih air. Itu sampai sekarang di laboratorium purbakala tidak menemukan jenis perekat atau lem. Cuma katanya cerita rakyat itu katanya pakai putih telur, Pak. Wah, habis berapa putih telur ini ya kalau candi sebesar ini. Jadi yang jelas bekas gosokannya antara bata yang satu dengan yang lainnya itu sudah menimbulkan suatu kekuatan perekat yang sangat hebat. Karena kualitas bata yang asli itu memang sangat kuat, sangat bagus. Juga ditunjang spiritual orang dulu itu sangat kuat-kuat. Orang dulu itu sakti-sakti. Orang sekarang nggak pakai sakti. Iya, karena makannya sudah makan hamburger, hotdog. Iya, pizza. Waduh, hebat ya. Wow, makanan orang luar negeri dimakan orang Indonesia seharusnya nggak cocok. Oke, next, lanjut. Karena proses pemugaran yang pertama itu kemungkinan kurang efektif atau kurang bagus betul ya, akhirnya bilik sebelah barat, ini bagian belakang ya, ini bagian belakang candi bagian timur. Candi ini menghadap ke barat. Di bilik yang sebelah barat sana mengalami keruntuhan lagi, akhirnya dipugar lagi oleh Dinas Suaka Peninggalan Sejarah Purbakala. Waktu itu dulu namanya SPSP, Suaka Peninggalan Sejarah Purbakala, yang sekarang menjadi BPK, namanya Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11. Itu tahun 1990 sampai tahun 1995. Jadi ada keterangan yang lebih jelas, lebih otentik bahwa karena kita sudah merdeka. Adik-adikku sekalian, dalam History of Java itu ada banyak peneliti yang melanjutkan. Mereka mengumpulkan temuan-temuan daripada benda-benda peninggalan bersejarah, baik sebelum atau pada masa kerajaan Majapahit. Nah, adik-adikku sekalian, untuk Candi Brahu ini diduga adalah candi yang tertua. Kalau tahunnya menunjukkan angka 939 Masehi, artinya itu di sekitaran abad 10. Nah, candi ini sangatlah besar, tapi tidak memiliki relief atau cerita di situ. Nah, candi ini diduga adalah candi yang merupakan perkembangan Buddha kala itu di Borobudur. Sekitar Candi Brahu ini ternyata memiliki candi-candi penunjang yang lainnya, atau di sini merupakan komplek percandian. Di antaranya ada Candi Tengah, Candi Gedong, Candi Gentong 1, 2, kemudian ada Candi Muteran. Sayangnya secara ilmiah yang kita punya hanya Candi Brahu yang masih bisa dipugar, kemudian Candi Gentong tinggal kaki candinya. Adik-adikku sekalian, sangat menarik kalau kita bercerita masalah apa filsafahnya. Telah saya sampaikan tadi ya, ketinggian candi, bentuk candi ini berbeda dengan candi misalnya Candi Wringin Lawang. Kalau Candi Wringin Lawang itu adalah candi yang berbentuk bentar, bentuknya terbelah. Tapi kalau candi ini tadi kita tahu ada ruang dan ada atapnya. Nah, sangat berbeda. Nah, kemudian adik-adikku sekalian, sampai saat ini candi ini juga masih dipakai untuk kegiatan keagamaan. Bahkan yang paling ramai itu ketika upacara keagamaan Buddha, misalnya di hari Waisak. Yang kemarin, Waisak yang kemarin itu ada dari berbagai vihara-vihara kecil di Jawa Timur itu melakukan kegiatan di sini, semacam karnaval begitu, dan semuanya itu kemudian melakukan kegiatan dari vihara Majapahit sana sampai ke sini. Nah, untuk yang lainnya ternyata saudara-saudara kita umat Hindu itu banyak juga melakukan kegiatan keagamaan yang sifatnya penghormatan. Makanya tadi di depan sana ada yang melihat sisa-sisa sesaji begitu ya. Nah, kadang mereka itu kepinginnya malah malam hari, adik-adikku. Nah,
Demikian juga banyak petinggi-petinggi negara kita ya, dari anggota dewan misalnya, dari para menteri misalnya, itu juga kalau penat biasanya malam hari datang ke sini. Yang saya temui diantaranya kala itu Menteri Sosial dari Surabaya ya, tetangga kita ya, tetangga sampean, Bu Risma itu pernah saya temani. Kemudian Bu Rike Diah Pitaloka. Mereka kalau penat kepingin di tempat-tempat kayak begini, mereka menghormati hasil kreasi, hasil keagungan daripada citra budaya yang ada di Jawa. Mereka kemudian berdoa di sini, mencari tempat yang hening untuk mengingat bahwa Tuhan itu Maha Agung dan sebagainya. Adik-adikku sekalian, beda dengan cerita rakyat. Kalau cerita rakyat yang kita dengar dari orang-orang tua kita, Candi Brahu ini ketika Majapahit kala itu menguasai tempat ini, candi ini diduga adalah tempat ngaben dari kasta-kasta tertentu. Kasta kesatria sampai yang Brahmana, itu ketika ada yang wafat itu dongengnya itu diadakan upacara perabuan atau ngaben di sini. Nah, kemudian karena transportasi kala itu menggunakan air, hingga sungai Berantas yang ada di sana, yang ada di sekitar 300 meter dari sini itu kemudian menjadi transportasi menuju ke Sungai Berantas yang sungai utama sana. Perahu dan rombongan itu kemudian melalui sana, yang akhirnya ada upacara larung di sungai utama sana. Begitu cerita masyarakat itu yang lebih besar, yang kerap kita dengarkan. Ya, kemudian candi kita sudah mendapatkan 2 kali pemugaran atau upaya penyelamatan. Yang pertama oleh Henry Michael Pond kala itu di tahun 1920 sampai dengan 1922. Dalam waktu 2 tahun itu, Henry Michael Pond kemudian mengikat bangunan candi ini karena yang bagian atas sana sempat retak. Kemudian pada tahun 1990 sampai dengan 1995, dalam waktu 5 tahun itu, hasilnya candi kita sudah dipugar seperti yang kita saksikan saat ini. Oke guys, hari ini aku mau wawancara sama Bu Anggi. Ini udah ada Bu Anggi, guru tersayangku. Masya Allah. Masya Allah. Oke, Bu. Ini boleh nggak aku wawancara, Bu? Boleh dong, silahkan. Oke, ini kabarnya Bu Anggi dulu nih. Kabarnya gimana, Bu? Alhamdulillah. Apa? Baik, sehat dan bersemangat. Harus bersemangat karena muridnya sangat-sangat excited juga. Iya, nular ya semangatnya. Iya. Oke, Bu, persiapan Ibu buat olah nih. Iya. Itu persiapannya tuh apa aja, kayak tadi malam tuh harus gini atau gimana? Persiapannya apa, Bu? Gimana tuh? Sebenarnya nggak terlalu banyak persiapan sih. Cuma kemarin bingungnya itu gini, kan kalian nanti pasti ada berenang kan di destinasi akhir. Nah, cuma bingungnya kemarin gini, bawa baju renang nggak ya? Bawa baju renang nggak ya? Nah, ya gitu. Seperti itu. Terus akhirnya apa, Bu? Bawa. Keputusan saya tetap dibawa. Takutnya ikut renang gitu. Iya, ikut renang. Awalnya kayak aduh mager deh renang, tapi takutnya tiba-tiba kalau lihat kolamnya loh jadi pengen renang gimana gitu. Akhirnya ya udah bawa aja gitu. Cuman aku lagi sakit, Bu. Oh, jadinya nggak boleh ikut renang. Nggak boleh ikut renang. Yang kemarin itu kamu bilang sakitnya. Iya, aku lagi sakit, cuman tadi aku agak-agak nyemil es batu. Oh, padahal nggak boleh ya dia minum es batu. Es batu kok diminum sih? Digigit. Oh, digigit. Gitu. Oke, Bu. Tadi pagi tuh Ibu sarapan nggak?
Ibu Sarapannya waktu di bis. di bis. Oh, Iya. berarti Ibu sarapan apa tuh kalau boleh tahu? Sarapan sushinya orang Jawa sih. Sushinya orang Jawa itu apa, Bu? Onigiri. Bukan ya, apa namanya? Beli di Indomaret. Oke, di tas Ibu tuh Ibu bawa apa aja yang penting? Yang menurut Ibu penting. Yang menurut Bu Anggi penting di sini tuh ada charger, terus ada dompet. Oh, charger sama dompet. HP-nya nggak penting. Oh, HP ada juga sih, hampir lupa. Itu paling penting soalnya. Bawa charger tapi nggak bawa HP itu agak-agak wow. Gawat. Nanti orang tua kalian bingung mana ini Mana fotonya. ini anak saya, Iya, gitu. kabarnya gimana nih gitu nanti kalau nggak bawa HP. Tapi ini Bu Anggi sangat ceria sekali ya hari ini. Alhamdulillah setiap hari harus ceria dong. Harus ceria, apalagi pas di sekolah tuh aku masih inget banget Bu Anggi ketawa-ketawa. Ketawanya setiap detik. Iya, ketawanya setiap detik dan nular ke anak-anaknya. Alhamdulillah. Oke Bu, makasih ya Bu. Iya, sama-sama. Semoga Bu Anggi panjang umur. Amin. Terus bahagia selalu. Amin. Terus makin cantik. Amin. Makin sayang ke murid-muridnya. Amin. Betah-betah ya Bu sama kelas 7A. Amin. Makasih ya, Bu. Wes, sama-sama. Dadah. Oke guys, sekarang aku udah sama salah satu murid atau siswa-siswi yaitu Stefani. Ya, halo guys. Oke Stefani, aku boleh nanya-nanya enggak sama kamu? Boleh dong. Oke, gimana kabarnya hari ini, Stef? Alhamdulillah ya, hari ini kabar aku baik. Gak sehat tapi baik kok. Berarti lagi gak enak badan ya? Iya, lagi batuk pilek gak selesai-selesai. Oke, nah kamu perasaannya gimana hari ini? Hari ini tuh perasaan aku tuh kayak bener-bener seneng banget. Karena kan kita jalan-jalan nih ya bareng teman-teman sama guru juga. Terus kita juga sambil belajar. Dan yang lain-lain juga seru banget. Oke, hal apa yang udah kamu lakuin hari ini nih sama teman-teman kamu? Hari ini aku udah bercanda bareng teman aku, foto, main ya main gitulah. Terus sama jalan-jalan juga, sama belajar tadi sedikit. Oke, kamu bawa uang saku kan pastinya? Bawa dong. Nah, kamu bawa berapa nih, Steph? 5 juta. Wow, banyak sekali. Enggak dong. Oke. Aku bawa 100.000. Wah, itu mungkin lebih dari cukup ya, Steph? Iya, karena kan kita cuma seharian gitu doang. Persiapan kamu buat online itu apa aja, Steph? Persiapan aku sih cuman kayak ya itu barang-barang yang dibutuhin. Terus juga semangat buat energinya kayak butuh banget gitu ya. Jadi kemarin itu aku malam itu tidur itu mulai dari jam 7. Jadi kayak bener-bener udah fresh gitu. Berarti menyiapkan mental banget ya? Iya. Oke, kamu udah sarapan belum nih? Udah dong. Wah, sarapan apa nih? Tadi pagi aku sarapan nugget sama nasi. Enak gak? Enak banget. Oke, mungkin gitu dulu ya, Chef. Iya. Ya, makasih. Iya, Semoga kamu sama-sama. sehat terus di sini. Iya. Panjang umur. Amin. Oke, makasih ya. Iya, dadah. Nah ini guys, ini suasananya ketika anak-anak sedang foto, Vio ya. Iya, bener banget, Pak. Mereka ini difoto dan ini akan menjadi kenang-kenangan bagi mereka Bener seumur banget, hidupnya. Iya. Buat cerita kepada anak cucunya. Nah ini ada cucu ya, beberapa Pak, orang ya? ini. Gimana rasanya? Wah kalau ini saya nggak mau ini sudah dari tadi. Udah sering banget ya, Pak ya. Gimana rasanya difoto? Pegang aja. Ya. Ya senang sih Pak, tapi ya biasa-biasa aja karena udah sering difoto juga. Oke. Iya. Mungkin ada kata-kata buat hari ini. Kata-kata hari ini. Apa ya? Iya tuh enak. Karena hari ini tuh enak-enak banget. Wes kata-kata ini tuh. Iya. Kita aja. Oh. Oke, pinjem kacamatamu ya. Biar Pak Nur. Apa iki kacamata apa iki? Wah, kacamata hitam. Kacamata nih Pak Nur kemarin itu. Iya. Sini. Kata-kata hari ini. Kata hari ini, Caca. Yuk. Apa ya? Caca. Kata-kata hari ini apa nih, Caca? Udah bebas aja. Kamu tuh kata-kata hari ini tuh apa gitu? Wena. Wow. Dan ikuti saya guys. Wena, ya, Ikuti kan? saya. Ini ada bidadari akan secara acak. Jatuh dari lagi. Kata-kata hari ini. Nggak ada kata-kata. Kata-kata hari ini.
Wena. Oke, hampir sama semua ya, Pak. Ini kata-kata hari ini. Ini kok nggak ada sih, Rek? Kata-kata hari ini nggak ada. Ini. Ini, Pak. Ayo, kata-kata hari ini. Gak ada Pak, gak ingat. Ayo. Di sini tuh. Kata-kata hari ini. Kata hari ini. Iya, gimana? Mencinta itu nyata, tapi memilikimu hanya sebatas kata. Jika antara kita di tepi bumi, maka antara kita hanya sebatas mengagumi, bukan memiliki. Asik. Iki kata-kata yang apa namanya? Kata-kata orang putus asa itu. Bener banget, Pak. Waduh. Ini. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini, Pak. Iya. Gak ada, aku Pak. Coba tanya ini, Pak. Wah, payah. Ayo. Kata-kata hari ini. Ayo. Muni, ayo. Mana kata ini? Anak, Pak. Aku ada, Pak. Ayo, gitu kata-kata iki. Ayo, kata-kata hari ini. Jangan mencintai seseorang kalau tidak ingin terluka dalam lautan. Wah. Berarti ki calonnya gak rapi ki. Ayo tanya itu Pio. Mana. Aduh, Pak, kabur ya, Pak. Wah, pada kabur ini. Ayo. Ikuti terus. Jadi kata-kata itu kita harus punya terus ini. Bener, Pak. Punya stoknya nih, Vio ya. Dan ini ada beberapa guru di sana ya. Iya, jadi bener, nanti tantangannya itu kata-kata hari ini buat Bapak Ibu guru di sana. Oke. Kira-kira siapa yang enggak punya kata-kata? Bisa ditebak? Wah, nggak bisa deh, Pak, kayaknya. Oke, ini ada yang duduk, ini langsung aja ini ya. Oke, siap. Langsung mungkin aja ini ya. Ayo. Kabur ya, Pak. Kabur. Ayo dong, sini dong. Ini anak-anak ini dulu kesana dulu, sampai kesana dulu, lari dulu. Bener, Pak. Oke, sini. Ini mau ada tantangan buat Bapak dan Ibu guru ini ya. Mulai dari siap. Bu Olive. Oke ya. Boleh. Bu, kata-kata hari ini, Bu. Kata-kata hari ini, Bu. Mikir suwe, mikir jeruk. Kata-kata hari ini ya, Pak. Tuh. Kata-kata hari ini. Lapar, butuh air. Lagi lapar dia, Bu Olivia. Ini siapa ini? Akila. Kil. Kata-kata hari ini, kasih. Kata hari ini. Kata-kata hari ini. Iya. Kata-kata hari ini. Apa ya? Ini konten lucu ini, tadi yang lari-lari ke sana sampai sana. Gara-gara kata-kata. Ya. Panas pin hujan. Oh, Panas pengen hujan. Wes. Kalau hujan pengen panas. Ya itulah manusia. Manusia. Iya. Iya. Langsung urut ke sana, Vio. Oke, ya. Bu Kesia. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Mendung tanpa hujan. Ketemulan kelangan. Aduh dong. Kata-kata hari ini tetap semangat walaupun panas membara. Wes, ini luar biasa. Langsung Bu Zia. Iya. Nah. Ayo. Nah. Oke, apa ini, Pak? Kata-kata hari ini, Bu. Kata-kata hari ini senang karena saya kembali muda lagi. Wes. Umur hanyalah sebuah angka. Iya, benar. Kalau ketemu sama anak-anak udah jadi muda lagi, Pak. Iya. Saya jadi anak kecil lah, Pak. Iya. Oke, Bu Nani, kata-kata hari ini, Bu. Kata-kata hari ini adalah semangatmu. Hari ini adalah nikmatmu untuk hari esok. Wes, luar biasa. Nah, ini punya Mugaru keren. Wes, luar biasa. Ini jadi semua ini sudah punya kata-kata ya? Bener, Pak. Oke, Udah. kamu nggak mau tanya Pak Nur kata-katanya apa hari ini? Ya boleh, kata-katanya hari ini Pak Nur apa di, Pak? Ngonten terus. Ya boleh. Kata-katanya konten terus. Ya. Nah, ini. Ya, Ketemu boleh, ya. Pak. Kata-kata hari ini. Wah, ini pasti punya kalau ini.
Ya, kata-kata hari ini. Oh, nggak punya? Nggak punya. Oke, kata-kata hari ini. Seru. Seru saja outbound hari ini. Oh, seru saja ya. Oke, boleh. Kata-katanya. Iki. Sini Alif. Shootingan bener. Sing melayu shootingan. Ayo sini. Kata-kata hari ini. Yo, kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Sini. Oh, Tetaplah berjuang walau panas. tetaplah berjuang walau panas. Oh. Ayo. Iki, Bio. Nah, ini nih. Iki, Bio. Kata-kata hari ini percuma menyintai nek gak dirabeni, Pak. Woi, iki tambah rapi. Tambah rapi. Wah, masuk ke masa depan Kita langsung ya, Pak ya. Oke, kita kesini lagi. Nanti kalau ada yang lari di syuting ya. Boleh Pak. Ayo Pak. Datang, Nah, ini sudah ada bidadari yang pengen saya tanya ini ya. Oke. Aduh Pak, lari semua lagi nih Pak. Syuting. Mereka kabur honor. Pak. Oke, kata-kata hari ini. Oh, sudah. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Nggak ada. Ini coba Pak yang ini Pak. Oh iya, kata-kata hari ini. Bentar Pak. Wah, browsing ya Pak ya. Browsing wajib. Secepat itu responnya, guys. Pak coba cari anak namanya Satya terus interview dia, Pak. Seru banget. Iya. Oke, kata-kata hari ini, yuk. Janganlah sibuk mencari kata-kata, sibuklah mencari pahala. Kata-kata yang sangat bagus ya Pak ya. Kata-kata yang sangat bagus. Mungkin dia jualan pahala loh dia. Wow. Nah ini. Kata-kata hari ini. Panas. Panas. Yuk. Kata-kata hari ini. Sumu. Hampir sama ya Pak, bersangkutan. Hampir sama. Ini Pak, Itu Bio. Hampir Bio. Nah, kalau lari syuting. Kata-kata hari ini. Nada. Asik banget di sini. Asik banget. Oke. Asik Siapa banget, lagi nih ya? Pak. Oh, ini ada Ustadz Nafis. Dekati, Bio. Beliaunya ini punya kata-kata yang luar biasa. Wah, boleh. Oh, ini berdua ini. Kembar berdua ini. Ya. Oke, berhenti dulu. Stop. Ayo Bio, tanya Bio. Kata-kata hari ini. Panas banget. Panas. Semua bilang panas ya guys. Ini kembar ini? Enggak. Kok sama lo ya? Iya Pak, mukanya mirip Pak. Oh, coba. Ini dari SD mana? Aku dari SD Muhammadiyah Dati. Oh, Musada. Terus? SD Khazanah Ilmu. Tapi kok kembar lo ya? Iya Pak. Bang sering kleru ya. Oke, gimana perasaanmu ketika ikut olah di sini? Senang tapi capek plus panas. Oh, capek. Kamu berapa kali ke sini sudah? Baru pertama kali. Baru pertama kali ini. Seneng ya? Iya, senang. Oke. Ada kata-kata lagi nggak? Enggak. Oh, nggak ada. Oke, terima kasih. Ya, mantap sama-sama ya. Oke, kita cari mangsa lagi guys. Ini ada Pak Wawan ini. Beliau ini bawa apa namanya itu? Bawa halu-halu itu punya kata-kata enggak? Tapi yang tanya bukan saya, gantian. Ini kecapek ini ya. Oh, ayo, boleh. Ayo dong, Kak. Ayo Pak, oke. Ayo, gas. Dari tadi pada kabur mulu. Ini kalau guru ini punya kata-kata pastinya. Harusnya kalau guru kata-katanya bagus ya. Iya, sebagus orangnya. Wisik. Pak Wawan. Kata-kata hari ini, Pak. Kata-kata hari ini. Apa ya? Ayo Pak, harus ada Pak. Apa Pak? Siap dah. Kata-kata hari ini Pak. Sudah Pak. Aman Pak. Ini Bang ini. Ya, kata-kata hari ini semangat baru. Semangat baru? Ya, kemudian apa tuh Pak? Keren-keren. Iya. Hebat-hebat. Wisik. Terus pengalaman baru. Fantastis. Wisik. Keren Pak kata-katanya Pak. Itu Pak ada yang tiduran Pak. Pak samperin nggak sih? Oke. Ada yang tiduran Pak.
Mana Pak? Mana Pak? Ini. Yang mana Pak? Yang mana Pak? Yang kabur tadi Pak. Kata-kata hari ini. Gak ada loh. Gak ada, ayo wes. Gak ada. Oke. Itu tuh ada Ini guru. siapa? Kata-kata hari ini. Tadi udah. Oke. Siapa? Wah, ada yang lagi Ustadz foto Nafis, nih. Ustadz Nafis. Ini saya. Wes. Ustadz Nafis. Assalamualaikum. Lagi foto. Bentar. Oke, kita harus sopan. Assalamualaikum Ustadz Nafis. Kata-kata hari Ada ini dong kata-kata Ustadz untuk hari Nafis. ini Ustaz. Ya. Aduh, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, alhamdulillah ini kesempatan mampir di wahana budaya dan sejarah untuk siapapun yang berkunjung. Wih. Dan ini sesuai dengan yang ada di ayat Al-Qur'an. Apa tuh, Pak? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Ya. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Jadi sesungguhnya semua penciptaan yang ada di langit, bumi, siang, malam itu diperuntukkan untuk orang-orang yang berpikir. Nah, anak-anak Mugaru ini kan sekarang saat ini di Candi Tikus, tadi sudah mampir ke Candi Brahu. Ini adalah ajang untuk belajar, berpikir dan mengeksplor sejarah yang ada di balik bangunan candi di belakang kita semuanya. Dan mudah-mudahan semuanya yang saat ini menonton maupun yang berkunjung bisa mengambil pelajaran yang dihadirkan oleh Mugaru TV pada hari ini. Wih, kata-katanya sangat-sangat keren. Ya, Ustadz Nafis. terima kasih. Masya Allah, membawa ayat Al-Quran. Keren Ustadz Nafis. Semangat terus ya Ustadz Nafis. Selamat belajar. Iya. Terima kasih Ustadz Nafis. Ayo kita cari mangsa. Wah, ini ada yang lagi foto-foto bunga Pi. nih. Halo, kata-kata hari ini. Gajah? Gajah? Kamu tadi bilang apa gajah? Kata-kata hari ini. Gak ada. Oh, aku dengernya gajah tuh. Oke, kalau gitu kita cari yang lain nih. Apa ya? Ini banyak yang lagi asik-asik itu. mana? Oh iya Pak, itu Pak ada Pak. Ini lagi nyantai ini Pak. Wah, enak banget nyantai. Kita harus membuat mereka berpikir dengan kata-kata hari ini. Wih, boleh. Asik. Assalamualaikum. Ya, bidadari. Hai, wih. Ini berarti siap ya menerima pertanyaan apapun itu. Oke, siap. Siap. Kata-kata hari ini untuk Lira dulu. Waduh. Boleh kabur nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Apa ya? Oh iya. Nggak boleh kabur pokoknya. Ayo, Ini nih yang mungkin yang ini Kaifara. Semangat untuk hari ini karena mungkin hari esok kita gak bakal semangat lagi. Sakit banget kata-katanya. Diam-diam ternyata punya kata-kata yang bagus ya. Iya, ini yang lain pada kabur. Tapi guys, ini karena kita berdua dipanggil oleh wali kelas kita harus undur diri dulu sebentar ya. Bye bye, Mugaru lovers semua. Dan ini kelas 7A ini sedang berfoto bersama ini ya. Saya kameramennya. Oh iya, ini kameramannya sih Bara Juang. Nah. Tadi sudah. Kakinya kenapa? Difoto lagi ya, foto lagi. Oke guys, kita lanjutin buat cari kata-kata yang paling baik. Kayaknya ada orang pertama. Ini orang pertama. Wih, ini. Jangan sibuk mencari kata-kata, sibuklah mencari pahala. Wah, hampir sama ya kayak Ini yang kayak tadi nih. Ada lagi nggak? Ada lagi. Masuk frame. Wes jenenge. Apa wae? Apa ya lali aku? Aku kalah. Lali aku. Kamu. Aku. Keberanian bukanlah milik pahlawan, tapi keberanian adalah milik orang yang suka mencoba dan menerima kekalahan. Tepar kotop ya ini kata-katanya. Tadi aku dengar ada yang buat kata-kata nih. Siapa? Ini nih. Kata-kata hari ini. Kamu buat kata-kata. Ayo kata-katanya apa? Harus dikeluarkan semua. Tek. Hidup itu kayak sepiring tempe, nggak ada yang tahu.
Keren. Tapi ini keren loh guys, walaupun melihat buku, tapi itu keren. Terus kita cari siapa lagi ya? Inspirasi ya. Siapa ya? Wow. Itu ada orang jalan itu udah belum ya? Oh itu ada. Ini mereka. Kita tadi ada yang belum. Ada yang belum yang nggak mengeluarkan kata-kata tetap menjadi tumbal. Loh. Nih, ayo kata-katanya boleh nyari dimanapun. Allah. Nyari, lihat aku loh. Udah langsung ketemu kata-katanya. Cantik. Ya cantik ya betul. Jangan lupa senyumlah karena senyum adalah sedekah. Itu bagus, itu bagus. Ya, itu bagus, sangat-sangat bagus Queen. Jangan kabur lagi ya. Goyang ngapain kamu goyang? Itu ada yang manjat kita. Mana? Wah, ini ngerumpi ya. Jangan ngerumpi aja kata-kata hari ini. Yang satunya deh. Ketawa mulu. Atau ini deh. Jangan lupa makan. Jangan lupa makan. Berarti kamu ini lagi lapar ya? Iya lagi lapar, Pak. Iya, oke yang ini. Kalau kamu ada nggak? Jangan lupa tidur. Kamu lagi ngantuk pasti. Nah ini yang terakhir ini. Kok ketawa-ketawa terus? Apanya? Semangat. Semangat untuk apa? Semangat jalan-jalan. Jalan-jalan. Berarti suka jalan-jalan dia guys. Oh iya ini nih. Kita cari yang trio. Hai. Kata-kata hari ini. Apa ya? Apa tuh? Apa kata-katanya kok bingung? Kamu. Coba ini tuh. Aku pinjam ya. Gunakanlah uangmu untuk memodif motormu. Udah itu aja. Kamu anak motor. Apa kata-katanya? Nih, misi. Jangan katakan pada jangan katakan pada Allah jika aku punya masalah besar, tapi katakan pada masalah jika aku punya Allah yang Maha Besar. Keren banget loh, keren banget. Top. Ini nih, kamu kenapa? Gak punya kata-kata. Boleh browsing kok. Punyanya apa? Gak ada. Nggak ada. Aduh. Aku tanyain punyanya apa? Nggak ada. Itu lagi. Itu Pak ada yang ngerumpi Pak. Wah ini kayaknya siap-siap mau lari semua ini. Bagoyang dia. Pada lari semua guys. Ini lari semua. Tapi tenang, masih ada yang ngerumpi lagi. Masih ada ya guys. Kata-kata hari ini. Apa? Yang mana? Boleh. Ini. Iya betul. Jangan melihat orang dari sampulnya, tapi lihat di dalamnya juga. Ini kayak lagi nyindir seseorang ya. Ini Kata-kata hari ini. Apa ya? Bentar. Rel apa Rel? Aku ini tidak tahu. Aku tidak apa-apa. Ngomong aja gitu. Ya ngomong apa? Aku gak tahu. Kata-kata hari ini. Apa ya? Kata-kata buat hari ini. Punya ini. Gak apa-apa. Ini. Jangan mencintai terlalu dalam jika tidak ingin sakit hati. Ini punya. Apa? Boten itu apa? Boten alias enggak. Boten alias enggak. Siapa ya? Ini kamu. Kata-kata. Iya kata-kata hari ini. Melupakan gak apa-apa, tapi jangan melupakan orang tersayang. Wena. Terus siapa lagi ya Pak ya? Mana kamu. Nih. Kata-kata hari ini. Teruslah belajar karena di masa depan bukan cinta tapi apa namanya? Teruslah belajar karena di masa depan bukan cinta tapi perlunya belajar. Siapa Pak? Ini. Ayo kata-kata hari ini. Bangun Pak. Karena saya habis jatuh, sujudan di mana kau berada? Oke, habis jatuh ya. Oke. Wow. Ini
kata-katanya sangat di luar kepala ya. Iya, terus ini siapa? Oke guys, kita akhiri dulu jumpa kita hari ini karena habis ini tuh masih ada acara ya, renang-renang. Terus tadi kita juga udah ketemu dengan candi-candi yang sangat wow. Oke, tapi kita harus istirahat juga guys. Akhirnya aku Kaila dan aku Vio mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Setelah puas ke candi, kami lanjut ke wisata coklat Mojopahit. Kalian udah pernah ke sana belum sih guys? Nah, bagi yang belum pernah, nih aku spill tempatnya. Wisata Coklat Mojopahit adalah destinasi wisata edukasi yang menggabungkan unsur sejarah kerajaan Majapahit dengan industri coklat. Pengunjung bisa belajar proses pengolahan kakao menjadi coklat, mencicipi produk, serta menikmati fasilitas lain seperti kolam renang dan patung Gajah Mada yang merupakan ikon wisata ini. Lokasinya berada di Desa Bumi Mulyojati, Delanggu, Mojokerto. Pengunjung dapat melihat dan belajar secara langsung seluruh proses produksi coklat, mulai dari penanaman kakao, pemecahan kulit biji, fermentasi, hingga menjadi produk coklat siap saji. Wisata ini tidak hanya berfokus pada coklat, tetapi juga memasukkan unsur sejarah kerajaan Majapahit. Ikon utamanya adalah patung Mahapati Gajah Mada setinggi 23 meter yang menjadi simbol persatuan Nusantara. Coklat yang dihasilkan berasal dari perkebunan kakao yang dikelola dengan penekanan pada pemberdayaan masyarakat lokal. Produk coklat olahan seperti serbuk coklat murni, coklat batangan, dan lainnya dapat dibeli di galeri coklat. Selain menjadi tempat rekreasi dan edukasi, wisata ini juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat melalui terciptanya lapangan kerja dan pemberdayaan petani kakao. Mungkin kalian ada yang tanya, kok bisa lengkap banget sih aku ngasih infonya? Ya iyalah, kan aku anak presenter, jadi harus research dulu sebelum menyampaikan informasi. Makanya ikutan presenter Mugaru biar lebih cerdas dan profesional.
gunting daun kayak gini ya, atau pakai pisau bisa. Soalnya ntar kalau dipaksa pakai tangan, dia otomatis di tunasnya buahnya itu dia mati, nggak bisa tumbuh lagi berbuah. Nah, setelah pasca panen, setelah itu kita geser ke fermentasi. Maju. Dari proses pengambilan bijinya tadi pakai ditunggu kayak diangin-anginkan atau apa? Enggak. Seminggu apa langsung bisa ditanam? Langsung. Iya, bisa ditanam. Nah, setelah pasca panen tadi, setelah biji dikeluarkan, setelah itu kita masukkan di dalam kotak fermentasi. Bijinya kita fermentasi selama 5 hari. Nah, setelah 5 hari difermentasi, habis itu kita cuci bijinya. Setelah dicuci kita baru dijemur. Iya. Nah, fermentasi tujuannya untuk mengurangi kadar air sama kadar asamnya. Ya, dan untuk menguatkan cita rasa dari coklat. Nah, setelah difermentasi, setelah itu dicuci, setelah itu kita jemur. Nah, setelah kering, kalau menyimpannya tidak boleh di suhu yang lembab, harus suhu yang panas, kayak rumah pengering kayak gitu. Contohnya kayak gini. Nah, setelah difermentasi hasilnya kayak gini yang udah kering. Barangkali mau di apa? Kalau pengeringnya itu tergantung cuaca juga, Bu. Kita makan seperti ini ya? Enggak, langsung pakai sinar matahari. Iya, itu harus benar-benar kering. Kalau mendung ya bisa berminggu-minggu. Sabar. Kalau mendung ya sabar. Iya. Barangkali ada mesin untuk pengering. Kita sebenarnya punya meja portable. Cuma kalau meja portable, kalau pengeringannya itu dia kurang maksimal. Iya. Nah, setelah difermentasi, setelah itu kita cuci, setelah itu kita jemur, itu harus benar-benar kering. Setelah itu ada pasca penjemuran, geser di sebelah. Iya. Ini sudah berapa hari penjemurannya? Kalau ini kurang lebih dari 5 hari. Ya udah 5 hari. Nah, yang belakang maju aja nggak apa-apa biar kelihatan. Nggak apa-apa maju. Kalau yang ini dia setelah difermentasi dia nggak dicuci, makanya warnanya agak hitam. Ini tapi di kulitnya aja, kulit arinya. Wah, kayak kacang. Tapi kalau yang ini dia udah dicuci, ya. Nah, dalamnya kayak gini. Ini kalau nyoba dimakan gitu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, tapi masih pahit. Oh. Iya, kayak kacang. Nah, yang hitam cuma kulit arinya kayak gini. Saya tadi ngesain satu mau saya makan. Iya, nggak apa-apa. Kayak kacang. Karena pahit ya? Baik untuk orang diet ya? Iya, tapi kalau itu udah berupa produk. Soalnya dia ada kandungan minyak kakaonya. Iya. Apa? Jangan. Nah, ini kan yang itu, ini yang hitam. Nah, dalamnya kan sama. Iya, itu tadi udah dipraktekin sama adik-adik yang awal. Nah, dalamnya jadi sama. Nggak apa-apa. Dalamnya itu apa? Dalamnya ini daging atau nips. Bukan kualitasnya. Itu Enggak, kalau dari warna. Tapi yang dari kalau proses fermentasi sama nggak fermentasi. Itu dari kualitasnya ntar beda. Iya, cita rasa dari aromanya itu kurang keluar. dimasukkan ke sini. Setelah biji yang ada di maju aja nggak apa-apa, biar kelihatan. Yang belakang maju aja nggak apa-apa. Setelah biji dikeringkan tadi, setelah kering kita masukkan di mesin pre-dryer atau pemanggang biji dan untuk mempermudah pecah kulit. Setelah dipanggang di mesin pre-dryer, kita geser ke mesin separator. Mesin separator fungsinya buat untuk memisahkan biji sama kulitnya. Satu biji ntar dibagi menjadi 3 bagian. Mesin separator untuk memisahkan 3 bagian ini. Ini yang kulit arinya, ini yang rasaan dia paling lembut sama bercampur debu. Bahan baku kita ini nips kakao. Iya.
Ini bahan utama kita. Nah, kayak gini. Ini masih pahit kayak kaca. Dia mulai keluar kan? Iya. Dia mulai keluar. Enak banget. Nah, ini tujuannya fermentasi tadi untuk mengeluarkan cita aroma ini. 70 menit dengan suhu 100 derajat panasnya. Nah, hasilnya kayak gini. Ini yang udah sangrai. Baunya lebih kuat. Aku belum ngebau. Nah, ini baunya lebih kuat. Ini tujuannya dari fermentasi tadi. Barangkali mau diincip nggak apa-apa. Kayak kacang. Yang banyak. Nah, sama teman-teman. Loh. Iya, sama teman-teman dulu. Lihat, woi. Nah, banyak. Karena belum mau. Ini. Nah, setelah di pasta kasar, jadikan pasta kasar, kita masukkan di balmil atau pemasta halus. Nah, setelah jadi pasta halus, kita masukkan di mesin butter press. Nah, setelah jadi pasta halus, kita masukkan di mesin butter press untuk memisahkan antara bungkil sama minyak kakao. Nah, yang bungkil kakao ini buat produksi bubuk kakao yang murni. Tapi kalau yang minyak kakaonya ini kita buat komposisi buat candy coklat. Jadi kita nggak pakai minyak nabati, kita pakai minyak coklatnya sendiri. Oh, iya. Nah, namanya ini butter kakao. Ya, ini yang untuk menyehatkan coklat di komposisi ini. Makanya kita kalau di luar itu banyak coklat kompon, coklat imitasi, dia pasti nggak ada tambahan minyak kakaonya. Dia pakai minyak nabati atau minyak sawit. Nah, itu yang bahaya untuk gigi. Soalnya di gigi itu mudah ngendap, dia nggak mudah leleh. Kalau ini dia langsung larut. Berarti langsung meleleh. Iya, di tangan langsung meleleh, di mulut apalagi kena suhu tubuh manusia yang 35. Nah, itu lebih leleh. Jadi nggak ada endapan di gigi. Nah, setelah jadi bungkil, kita haluskan menjadi bubuk kakao murni. Nah, kayak gini, ini bubuk yang murni. Itu bisa diicip? Bisa, tapi masih pahit. Oh, masih pahit. Iya, soalnya dia masih murni dari bungkil kakao tadi. Nggak apa-apa. Coba nih. Racun, awas. Pak Nur. Meninggal nanti. Pak Nur. Kamu coba. Mas meninggal. Nah, itu yang masih murni. Enak banget. Mau minta. Itu kayak kopi. Ini ambil. Nah, setelah dari bubuk yang udah dihaluskan, setelah itu kita masukkan di ribon pencampuran bahan, penambahan gula sama susu. Nah, kayak yang ini. Turut dong, ini loh. Nah, ini ribon pencampuran bahan. Nah, ini ribon pencampuran bahan. Jadi penambahan gula sama susunya di sini. Untuk buat minuman. Ya, untuk buat minuman ya di sini. Nah, ini penambahan gula sama susunya biar manis yang dari kakao bubuk tadi. Nah, setelah itu kita geser ke sebelahnya. Nah, dari pasta halus tadi kita masukkan di mesin balmil penambahan gula, susu sama minyak kakao. Nah, ini buat candy coklat atau permen coklat. Nah, dia udah manis. Nah, berangkatnya dia dari pasta halus tadi yang di pojokan tadi. Nah, gitu. Ini yang milk coklat, yang sebelahnya itu dark coklat. Ini yang milk coklat juga. Nah, ini kapasitasnya 10 kiloan. Kalau yang besar itu 30 kilo. Nah, ini yang membedakan coklat yang imitasi, kompon, sama konventer. Nah, kalau yang kita produksi di coklat Mojopahit, dia pakai coklat konventur. Komposisinya dari kakao masa, lemak kakao, sama gula murni. Nah, kalau yang di luar biasanya pakai coklat kompon sama imitasi ini, yang dijual di pasar-pasar itu. Dia pakai itu, makanya dia lebih bekunya lebih awet, terus manisnya lebih kuat. Nah, ini proses percetakannya dari balmil tadi kita masukkan di mesin tempering. Nah, itu proses cetaknya kita. Itu boleh diambil mana? Kayak gitu. Iya. Nah, ini yang pakai meja tempering manual.
Nah ini yang packing primer dia pakai gini. Nah ini packing primer pakai aluminium foil. Inilah coklat yang sudah jadi guys, dan ini sudah di kayak ini ya, apa namanya? Wow. Wah, hey. Apanya? Inilah vanilla ada ketak. Nah itu stoknya. Ada gelato, ada es krim yang biasa. Kayak gitu, itu prosesnya buat pembuatan jajanan sama es krim. Kalau yang di pabrik tadi khusus buat candy sama bubuk murni. Jadi bahan bakunya dari jajanan kita ambil dari dalam tadi. Iya, diolah di sini. Jadi kita sendirikan yang khusus jajanan sama candy coklat sama bubuk. Nah, ntar hasilnya kita pasarkan di galeri coklat, sama ada di galeri-galeri di luar Mojokerto juga ada. Kayak di Surabaya, di UMS Universitas Muhammadiyah Surabaya itu ada. Iya, itu ada galeri coklat juga. Terus di UB, ya di Baloga, di Solo itu ada juga. Kalau yang lebih banyak sih di Malang. Iya, di Kayu Tangan, di UB, di Baloga, di Jatim Park 1, 2, 3 itu ada. Nah ini contoh produknya untuk yang gelatonya. Kalian ntar mau beli juga nggak apa-apa. Nah ini gelatonya. Nah kayak gitu. Nah, ini kafenya juga.